Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Arya Danendra dari kelas MIPA 2. Hari ini saya akan menceritakan tentang ringkasan kisah Nabi Allah Muhammad SAW. Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah. Tahun ini adalah masa di mana pasukan gajah yang dipimpin Abraha Habasyah datang ke Mekah dan ingin merobohkan Ka'bah. Di tahun ini, Nabi Muhammad SAW lahir dan dibesarkan sebagai anak yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah wafat sebelum Rasulullah SAW lahir. Beberapa tahun setelahnya, ibunya yang bernama Aminah meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun dibesarkan, giliran kakeknya yang menyusul wafat. Selanjutnya, Rasulullah SAW dibesarkan Abu Thalib, yaitu pamannya. Abu Thalib dikenal sebagai orang yang dermawan, meski hidup sebagai seseorang fakir atau serba kekurangan. Sebelum menjadi seorang rasul, Nabi Muhammad telah mendapatkan beberapa karunia istimewa yang menjadi tanda kebesarannya sebagai nabi terakhir. Tanda tersebut meliputi wajah nabi yang bersih, bersinar mengalahkan sinar bulan, tumbuh suburnya daerah tempat tinggal Halimah, yaitu ibu yang menyusui nabi, dan lain sebagainya. Pada saat Rasulullah ingin mendapatkan wahyu pertamanya, beliau bermimpi malaikat Jibril mendatanginya. Kemudian beliau menyendiri di Gua Hira, tepatnya di sebelah atas Jabal Nur. Di tempat itulah beliau memperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu yang pertama, yang artinya, bacalah atau Iqra. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang mengajarkan manusia dengan merantaraan kolam atau pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa saja yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-4. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula perjuangan Rasulullah menyebarkan agama Islam di muka bumi. Beliau menjadi nabi terakhir yang diutus untuk menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat. Setelah mendapatkan wahyu pertamanya, Nabi kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang pertama yang masuk Islam dan mengikuti beliau adalah Khadijah, istrinya. Para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal bin Rabah. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Kewajiban berzakat pertama kali diberlakukan ketika Nabi Muhammad telah berada di Madinah. Beliau mengutus Mu'az bin Jabal menjadi qadhi di Yaman. Rasulullah memberikan nasihat kepadanya agar menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, termasuk menyampaikan kewajiban zakat. Beliau berkata, sampaikanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan zakat kepada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Harta benda dizakati di zaman Rasulullah SAW adalah binatang ternak seperti sapi, kumbang, seperti sapi, kambing, unta, kemudian emas dan perak. Selanjutnya, tumbuh-tumbuhan seperti gandum, anggur, kering atau kismis, dan kurma juga menjadi bahan makanan yang bisa dibayarkan untuk zakat. Prinsip zakat yang diajarkan Rasulullah SAW adalah mengajarkan berbagi dan kepedulian. Oleh sebab itu, zakat harus mampu menumbuhkan rasa empati serta saling mendukung terhadap sesama muslim. Dengan kata lain, zakat harus mampu mengubah kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. Pada tahun ke-11 menjadi nabi, Rasulullah SAW mengalami peristiwa yang menyedihkan. Abu Thalib dan istrinya Khadijah wafat di tahun tersebut. Setelah itu Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Momen itu yang disebut dengan perjalanan Isra Miraj. Dan dalam perjalanan itulah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan oleh seluruh umat Islam.
Peristiwa memilukan terjadi saat Abu Bakar sedang tidak ada di Madinah. Peristiwa tersebut adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah mendengar kabar tersebut, Abu Bakar langsung pergi ke rumah Aisyah untuk melihat jasad Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar mengatakan, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati." Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 30. Artinya, berarti sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Quran surat Az-Zumar ayat 30. Sekian, itulah kisah singkat yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kisah ini bermanfaat bagi saya, bagi semua orang yang menonton ini. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.